keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Pengertian konteksivitas antar ruang dan waktu. Setiap aktivitas dan peristiwa yang dialami manusia dapat dipahami dari aspek ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduknya, Anda harus memahami konsep konteksivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. A. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur-sayuran. 2. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. B. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak dapat dihentikan, walaupun sesaat. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian pada masa lalu hanya dapat dikenang. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi saling membutuhkan. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. A. Wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur nara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan suhu yang rendah, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan, seperti teh dan kopi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. Contohnya, peternakan domba dan kambing. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda memengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Berikut merupakan contoh. A. Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam tembaga dan emas terbesar di Indonesia. B. Kalimantan dengan karakter tanah gambut banyak mengandung unsur-unsur karbon, seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contoh, laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas lainnya. B. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. A. Infrastruktur transportasi. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif hingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. Di infrastruktur jaringan komunikasi, serta hadirnya telepon dan internet, selain mendekatkan jarak dan waktu, segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real-time. Segala kemudahan yang dihadirkan di dunia maya pun banyak memengaruhi interaksi keruangan. Sebagai contoh, untuk melakukan transaksi perbankan, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank. Cukup melalui smartphone, segala transaksi bank dapat dilakukan. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan
Hidup manusia, perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan. Sebagai keunggulan wilayahnya, perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan mengali potensi kekuatan lokal untuk pusat. Produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruana G. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut ahli fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian unduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya dalam memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide. Antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi. 1. Siaran televisi. 2. Streaming. 3. Website. 4. Marketplace. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. Antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain.